Satunya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini kita akan mereview produk terbaru dari GSN, golok sembelihan model Betawian. Cakep banget ini. Handle-nya tanduk, serangkanya ingas merah. Aksesoris kombinasinya ingas merah, tanduk, ingas merah, tanduk, full ingas merah di sebelah serangkanya, depan belakang, dan tutup bawahnya tanduk kerbau hitam. Sudah dilengkapi tali sebagai aksesorisnya pengganti simit meeting. Ini sangat flat banget, keren, sangat flat, rapi, model Betawian, jengkolan bulat. Cara membawanya seperti biasa. Kalau golok seperti ini bisa diselipkan di ikat pinggang. Nanti rompi kita ini akan terus diinovasi ya, bisa nanti kita masukkan di rompi bagian dalam, ada nanti seperti ini, terus nyantol, ada cantolannya, jadi masuk di sini atau di luarnya. Masih ini prototipe, ini masih terus dikembangkan untuk rompinya, tapi yang ini sudah keren. Ini sebenarnya sudah keren, kantong lengkap, bahkan belakang ini juga ada kantongnya dan ada bordir gede di belakang. Bordirnya bordir mesin sehingga bagus hasilnya. Di depan juga ada logo Julia dan GSN bersandingan. Oke, terus selanjutnya ketika kita tampil menggunakan kaos eksekutor GSN dan memakai sabuk Betawian, untuk yang hobi memakai golok seperti ini bisa diselipkan di ikat pinggang, lalu dicabut set gini, pegang tangan kanan, digenggam, tangan kiri diputar set gini, tidak digenggam saat mencabut, tidak digenggam dari atas saat mencabut, melainkan seperti ini memegangnya, mencabutnya, dan ditekan punggung bilahnya sampai keluar, ditekan punggung bilahnya, baik mencabut maupun menyarungkan. Ketika menyarungkan juga demikian, ditekan, agar supaya mata bilah tidak bergesekan dengan sopal yang terbuat dari tanduk ini, yang bisa mengakibatkan berkurangnya ketajaman. Ini bilahnya seperti ini, mirror banget, tapi mirrornya seperti ini ya, mirrornya diperhatikan. Materialnya baja Willys Gen 2. Untuk mirrornya seperti itu. Kita tidak jual foto, jual gambar video.
jual video ya, bisa dilihat gitu secara detail di opening, bisa dilihat secara detail sepanjang review, bukan foto, sehingga pemirsa bisa sangat puas melihatnya. Kita detailkan produk ini sedetail-detailnya, harapannya tidak ada komplain dan konsumen ini puas. Nah, seperti ini ya. Handlenya tanduk model jengkolan bulat Betawian. Ini multifungsi style, maksudnya itu untuk sembelihan gaya dorong terus bisa, yang profesional dibantu tangan kiri, letaknya di sini, tidak di ujung. Memang terlihat ketika di ujung, secara logika menekan lebih kuatnya di ujung, tapi salah. Di pangkal dan menggunakan sarung tangan, khususnya sarung tangan anti sayat. Karena kalau di ujung, ini di pangkal ya, kita yang betul itu di pangkal. Kalau menyembelihnya di ujung, letak ini tangan kita ono bis mlebu kampung, misalkan di ujung. Nah, ini sekali caus kulit ini ngebelah, maka darah itu mengalir menggenangi tangan kita yang akan mengakibatkan licin. Kalau pikiran kita kurang fokus saat caus itu tarik gini, kadang saat ditarik tangan ini licin, ini kan bilah ini kan licin, kena darah, kena tangan berkeringat, kena air. Nah ini menjadi konslet. Sering terjadi cedera ketika menyembelih gaya dorong dengan dibantu tangan kiri. Bekar atau ngebuka gini juga berbahaya. Jadi harus rapat dan dipangkal, plus dikasih sarung tangan kalau belum terbiasa seperti itu ya. Kasih sarung tangan di sini, gitu. Atau dengan gaya tarik, digenggam gini, set gini, menggenggam dan mencengkram. Fungsi dari jengkolan itu gitu. Gaya tarik murni, dikalungkan, mentok di bagian rahang atau di bagian leher paling bawah, sejajar di bagian telinga lah bawah gitu, posisi miring kan, terus gitu. Nanti kalau misalkan sampai mentok gini kurang marem, kurang puas dan merasa kurang ada yang belum sempurna, diturunkan lagi, dinaikkan sekali lagi, cukup 3 kali gesekan dan prosesnya harus cepat. Bismillahirrahmanirrahim, terus angkat. Seperti itu. Jangan berlama-lama saat dibilah itu nempel di leher, jangan lama-lama selesai menyembelih. Dengan alasan biasanya untuk mengecek. Nah, kalau tarikannya sudah sempurna ya sudahlah gitu. Atau gaya dorik. Kalau gaya dorik itu kombinasi ya, kombinasi bisa pakai bilah pendek ataupun panjang. Saya memakai pendek 23 pernah, kalau untuk sapi ya 23 cm pernah, sampai 36 juga pernah. Enak kalau dorik itu. Oke, seperti itu. Material baja Wilis Gen 2 Betawian atau golok kampung ini. Untuk panjang bilahnya 29,2. Terlebar di ujung ini 3,6. Dan ketebalannya 3 mm menipis. Ini sudah sangat flat sekali guys, sangat flat. Terus SOP penyembelihan sering saya sampaikan dan akan terus saya dengungkan sampai 1 tahun ke depan, supaya pemilik produk GSN, pemilik bilah-bilah tradisional paham dan mengerti, bisa menjaga dan merawat, tidak hanya bisa memakai. Kalau hanya bisa memakai, terkadang orang-orang itu memegang pun masih salah, kurang paham. Memegang itu ada ilmunya, mencabut, membawa ada ilmunya. SOP penyembelihan pertama, kalau sudah tajam gini tinggal pakai. Selanjutnya tadi ya, eksekusi sudah, terus membawanya set gini, sudah diamankan. Diamankan karena banyak orang lalu lalang, banyak anak kecil, rame, kadang kurang fokus. Menyembelih, seret, sudah selesai, diangkat, tidak dipeperkan atau diusapkan di kulit sapi dengan alasan apapun, karena ada stropping, kita ada stropping premium. Jangan beralasan digosokkan untuk niatan menstropping, tidak.
Kalau ini masih hidup kok, dia belum sakaratul maut juga, dia masih proses disembelih, itu kan sangat menyakitkan. Jangan sampai kita sebagai juleha, juru sembelih halal ini mengusap lah. Kebiasaan mengusap itu dihilangkan, karena di sekarang ini banyak paparazi, banyak kamera-kamera memantau, memandang, melihat kita. Tidak, kalau dulu kan melihat secara langsung, sekarang itu di shooting. Nah ini kalau sampai ada apa-apanya kita viral, malu sendiri, kita malu sendiri. Jadi hindari yang lain-lain yang kurang berkenan gitu. Jangan sampai dipeperkan setelah selesai menyembelih. Cukup langsung diangkat, diamankan, cari tempat untuk membersihkan bilah kita. Kalau ada kran, di kran dibersihkan, lalu dilap kering. Kalau tidak ada kran, usahakan bawa handuk yang sudah dibasahi. Biasanya kalau di lapangan, di tempat terbuka yang jauh dengan air, handuk ini kita basahi, kita masukkan sepatu boot kita. Selesai menyembelih kita mundur, toleh-toleh nggak ada orang berlalu lalang, kita usap gini di ujung, di pangkal sini sampai bersih, terus di ujungnya kiri kanannya bersih, baru disarungkan. Seperti itu. Lalu ketika jeda, orang-orang lagi persiapan untuk merobohkan yang lain, sapi yang lain, kita strobing. Nah ini kita strobing, meskipun dalam keadaan baru sekali atau 2 kali masih tajam kok. Jangan mengukur ketajaman bilah, syaratnya gitu, jangan mengukur. Kita pengen sembelihan kita ihsan hingga selesai, atau kita mengukur ketajaman bilah ini sampai berapa ekor? Itu pertanyaannya. Kalau pengen sembelihannya ihsan terus, dia cukup di strobing. Asahannya cuman kulit ini loh, asahannya itu kulit strobing. Tapi kalau transaksi dengan kami bilangnya ini strobing, Pak, strobing kulit. Nah, ada misalkan yang dari kulit itu juga kita paham. Tapi kalau bilangnya asahan, di sini ada banyak, ada strobing, ada honing stick, ada sharpening stick, ada batu asahan pabrikan, ada batu asahan lokal. Tempo hari pernah ada orang transaksi belinya asahan. Saya tanya untuk meyakinkan, asahan pabrikan apa lokal? Bilangnya lokal. Kita kirim, ternyata sampai ini bos asahannya. Iya Pak, itu halus sekali untuk finishing. Terkhususnya bilah tradisional untuk finishing. Lah saya butuhnya itu yang dari kulit itulah Pak. Kenapa nggak bilang kulit gitu aja, malah kita paham gitu. Sudah jauh-jauh dikirim kan, ya nggak ngerti kita yang dimaksudkan. Yang asahan ini namanya strobing. Kadang orang kurang dengar ping-ping gitu ya, oping apa nggak dengar strobing gitu. Ada bilang stripping gitu ya, terserah lah, yang penting kita paham. Nah karena strobing ini ada beberapa varian, sapi-sapi, sapi kuda, sapi domba, bolak-balik menggunakan spon, menggunakan kulit. Panjangnya yang ukuran medium ini panjangnya 30, lebarnya 5 cm. Kalau yang jumbo, panjang kulitnya saja 40, lebarnya 7 cm. Bolak-balik menggunakan kulit premium dan spon, jadi empuk, dipakainya itu empuk banget. Kalau yang kecil, posisi berdiri pun kita bisa sambil menstrobing ini. Cukup diginikan. Nanti kita tahu sendiri. Ini kita chemistry loh. Dengan bilah-bilah kita itu kita ada ikatan batin lah, bahasa keren, bahasa ketingginya, bahasa filosofinya. Jadi saat di strobing itu, wah kok gak bisa ini. Biasanya pakai domba bisa halus. Kok nggak halus? Coba pakai varian sapi. Oh bisa ternyata. Nah itu juga kan ada ikatan batin, kita tahu bilah ini maunya gini kan gitu, istilahnya ikatan batin itu di situ. Oke. Untuk saat persiapan menyembelih ini kan di strobing ini, lalu disarungkan, kita prepare lagi. Itu biasanya yang orang-orang yang menyembelih khusus menyembelih saja, eksekutor khusus motong saja. Beda dengan saya, tidak ada tim, saya belum ada tim, sehingga orang-orang yang huru-hara, orang-orang yang simpatisan, yang sukarelawan itulah yang membantu saya. Nah itu makanya saya pakai yang sarung kulit selopokan seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita tes ketajamannya. Tanpa Ricasso sudah tajam dari pangkal. Set, lep. Cukup digesekkan saja, ketajamannya halus.
set, lep. Nah, seperti itu. Digesekkan. Di kertas HVS juga halus. Ini kalau pakai mikrofon dia peka. Nah, ini kan aja peka ada suaranya. Rata tajamnya. Oke, seperti itu. Nah, untuk penyimpanan jangka panjang selesai menyembelih sekarang. Di sini kita menyediakan krim oles bilah. Ukuran yang kecil ini krim oles bilah. Ini food grade. Ukuran kecil ini 25.000, yang sedang ini 50.000, dan yang jumbo ini 150.000. Khusus buat sultan-sultan yang punya koleksi bilah-bilah tradisional banyak ini. Yang kecil aja cukup berbulan-bulan. Karena kalau cuma punya 5 pisau golok ini cukup. Cara pemakaiannya ini seperti ini, bening tanpa ini loh, bening banget krim oles bilah kita. Kasih krim di tisu, lalu diusapkan ke permukaan bilah kita, diratakan, tipis atau tebal tergantung selera. Kalau pengen mainan-mainan, besok-besok lagi pengen dibuat mainan, ya tipis-tipis aja biar awet. Kalau karena kesibukan, udahlah mungkin tahun depan baru saya mau buka lagi bilahnya, ya dipertebal, khususnya di pangkal. Ya di pangkal itu karena dia yang bersentuhan dengan tanduk tadi, rapat dengan tanduk. Diratakan ke semuanya, punggung juga, punggung bilahnya, mata bilahnya jangan. Kan gini kan cukup ya, diusapkan gini set, gini kan sudah cukup. Ini flat banget Pak, ini flat, super flat. Kalau sembelihan itu harus flat. Kalau untuk tebas, convex, kayak kapak itu convex. Nah, selanjutnya setelah gini baru disarungkan, dimasukkan. Seperti biasa memegangnya yang tangan kiri begini, ditekan punggung bilahnya, disarungkan. Set, ini sudah rapi. Baru ditanggalkan, digantung, dipajang di ruang tamu, di ruang keluarga atau di kamar, aman sampai berbulan-bulan. Ini nggak bakal karatan, korosi aja enggak, sampai berbulan-bulan Bapak, sampai 7 bulan pun pernah saya ada, sampai mengering, krimnya itu mengering lagi, tapi kita bersihkan aman. Yang penting kan bilahnya, bukan krimnya. Kalau untuk yang punya sarung kulit seperti ini, model selobokan sarung kulit, itu penyimpanannya bagaimana? Ingat ya, bilah tradisional itu meskipun baja tetap akan berpotensi karatan, jadi harus dirawat. Misalkan ini cara perawatannya, selesai menyembelih, di strobing, dicoba masih halus, tajam, tidak ada chipping, tidak ada rolling, tinggal dikasih krim oles bilah begini. Ini yang sarung kulit ya, bilah begini, seret, diratakan semuanya sampai ukuran tebalnya dikira-kira sendirilah, ukuran tebalnya kayak gini semuanya. Lalu dibungkus dengan wrapping, tidak langsung disarungkan. Kalau langsung disarungkan nanti kan tetap aja bilah ini nempel ke sarung kulit. Kenapa yang pakai sarung kulit itu bagian yang nempel kok cepat karatan? Karena proses pembuatan sarung ini, pembuatan kulitnya ini kan dulu waktu selesai orang nyeset itu kan dibentang, digambyur dengan garam kan. Nah itu ada zat kimianya, ada garamnya juga, sehingga mudah sekali karatan. Khususnya bilah-bilah dari bahan-bahan limbah, bahan bekas seperti Willis, Perdelman dan lain-lain. Kalau ini Bohler K340 ini ya, tapi tetap harus diamankan. Caranya di wrapping, ini pakai plastik pembungkus makanan. Ini kita gulung dulu, terutama di ujung bilahnya beberapa gulungan, lalu di roll terus sampai pangkal. Yang penting rapat. Sampai handle-nya boleh, handle-nya juga biar aman. Ini sebentar. Nah gini, terus kita gini potong. Begini, lalu disarungkan, insya Allah aman. Nah gini, set, disimpan. Kalau mau tidak berdebu bagian sininya, bisa dibungkus lagi, dibungkus semuanya untuk sarungnya, biar aman juga. Ditaruh di atas lemari misalkan, wah saya ini kesibukannya macem-macem ya, umpamanya gitu, tidak sempat untuk bermain-main dengan bilah.
Nah ini kan orang-orang seperti itu kan banyak orang kantoran gitu kan, nanti pas Idul Kurban disuruh menyembelih, punya bilah seperti ini, diamankan, taruh di atas lemari, aman banget, sudah dikasih krim, di wrapping, dibungkus rapet, nanti tahun depan dicabut, insya Allah tinggal pakai lagi. Seperti itu caranya. Oke, mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon dimaafkan bila mana ada celoteh-celoteh yang kurang berkenan di hati. Dan mudah-mudahan saya doakan semuanya sehat selalu, berkah rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Akhiran walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.